Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisana semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Hari ini Kisana semua kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan budaya agama ya, yang akhirnya menjadi budaya milik kita bersama seperti itu. So, langsung saja kita akan bahas. Untuk itu jangan lupa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita akan belajar bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa negara kita Indonesia banyak sekali keberagaman yang ada di dalamnya. Mulai dari agama, kemudian budaya, suku, bahkan sampai ribuan bahasa ya. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah sebagai payung yang menaungi seluruh keberagaman kita ini. Dan slogan Bhinneka Tunggal Ika itu memang benar-benar sangat meresap sekali di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Dengan menyadari keberagaman ini, saudara semua ya, kita pastinya juga istilahnya mengetahui bahwa di dalam setiap kegiatan beragama itu tidak terlepas dari kebiasaan ya, atau budaya yang kita bawa di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Sebagai contoh ini kan, ini adalah akhir bulan puasa ya, yang akan memasuki masa Idul Fitri ya. Nah, di dalam budaya yang dibawa oleh rekan kita yang Islam itu adalah buka bersama ya. Dan buka bersama ini tidak hanya akhirnya ya, tidak hanya menjadi kebiasaan umat muslim saja, tetapi budaya buka bersama ini akhirnya sudah begitu memasyarakat ya, membudaya di dalam kehidupan kita. Bahkan umat lain ya kan, seperti Hindu, Buddha, Kristen, akhirnya juga mereka juga ikut merasakan atau diundang untuk buka bersama. Dari situ akhirnya umat lain pun ikut menikmati nikmatnya berbuka puasa seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya agama yang menjadi budaya bersama gitu ya. Nah, di samping itu juga sebelum puasa ini kemarin waktu bulan Maret, rekan kita umat Hindu itu melaksanakan upacara Hari Raya Nyepi ya. Di dalam prosesi Hari Raya Nyepi itu ada yang namanya pawai ogoh-ogoh ya kan. Sebagai contoh, di daerah sekitar saya sini ya, di Desa Wagir itu pawai ogoh-ogoh itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan dari berbagai latar belakang, baik itu dari umat muslim, umat Kristen ya kan, bahkan mungkin juga dari orang dari suku lain yang belum tahu, contoh Madura. Wih, ternyata di sini ada banyak sekali istilahnya kesenian daerah ya gitu pandangannya, padahal itu adalah budaya umat Hindu yang ada di Indonesia dengan pawai ogoh-ogoh. Dan sekali lagi itu bisa dinikmati gitu, dinikmati bersama, bahkan sampai ada beberapa rekan budaya ya kan, misalkan di sekitar sini ada budaya bandengan, ada budaya jaranan, mereka pun ikut memeriahkan itu ya kan, dengan menampilkan budaya bandengannya,
budaya jaranannya seperti itu. Dan akhirnya ini mampu membawa pemikiran kita bahwa kondisi yang seperti ini menyebabkan kita menjadi masyarakat yang rukun seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita tarik lagi contoh satu lagi, yaitu budaya Natal, ya kan? Seperti yang kita ketahui bersama, Natal itu sekarang juga sudah membudaya, bahkan tidak hanya bagi umat Kristen dan Katolik ya, tetapi di segala lini gitu. Sebagai contoh nih, kita kalau ke mall gitu ya, itu mesti ada istilahnya kayak diskon Natal gitu kan. Kemudian juga perayaan-perayaan Natal seperti pohon Natal juga sudah tersebar di mana-mana, dan itu bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Ya, misalkan bisa berfoto selfie gitu kan di sana di belakang pohon Natal seperti itu. Dan itu dinikmati semua kalangan. Ya. Contoh saya sendiri pun juga sering melakukan itu, ya kan, berfoto dengan Sinterklas, berfoto dengan pohon Natal seperti itu. Dan ini akhirnya menjadi budaya bersama yang awalnya itu adalah budaya agama, gitu. Nah, ada lagi contoh, gitu kan, yaitu Candi Borobudur. Ya. Kita ketahui bersama Candi Borobudur adalah tempat peribadatan bagi umat Buddha. Nah, tetapi Candi Borobudur tidak hanya milik umat Buddha seorang, gitu kan. Akhirnya ya, tapi akhirnya bisa dinikmati oleh berbagai kalangan sebagai sarana wisata. Kita ketahui setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun Candi Borobudur itu tidak pernah sepi pengunjung, ya kan. Nah, baik itu umat Hindu, umat Kristen, Islam, pasti kalau ke Jawa Tengah, pasti ke Borobudur gitu. Nah, ini menandakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu kita mampu menerima perbedaan, kita mampu menerima budaya orang lain dengan cara menanamkan toleransi di dalam diri kita masing-masing gitu. Nah, kita juga sebagai bangsa Indonesia dengan adanya ini, ya kan, Pawe Ogo-ogo, buka bersama, kemudian Natal, kemudian ada Candi Borobudur yang awalnya menjadi budaya intern agama tertentu, akhirnya berbagai kalangan bisa menikmati itu gitu. Bahkan efeknya, misalkan tadi saya contohkan di mall, efeknya tidak hanya ke umat Kristen saja gitu, tapi semua umat akhirnya gitu kan bisa menikmati. Misalkan diskon 50% waktu Natal gitu. Nah, itu banyak sekali kita lihat, ya kan. Nah, budaya-budaya seperti ini yang seharusnya kita kembangkan lagi di sana semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, ya kan, bahwa ayo kita kembangkan budaya-budaya agama yang nantinya akan lebih mewarnai budaya Nusantara seperti itu. Tinggal kita nanti akan bagaimana mengembangkan bagaimana budaya rekan-rekan kita penganut kepercayaan gitu, yang kemungkinan sekarang sudah mulai berkembang para penganut kepercayaan dan sudah diakui oleh pemerintah. Tinggal kita akan ikut mengembangkan itu, ya kan. Jangan antipati terhadap segala sesuatu yang berbau budaya agama gitu. Karena itulah esensi daripada kita beragama, ya. Esensi bagaimana akhlak kita, budi kita kembangkan untuk kita selalu rukun dengan sesama kita gitu. Justru kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, ya kan, dengan berkembangnya budaya-budaya kita yang istilahnya semakin maju seperti itu, ya. Dan kita pun menjadi orang yang beragama akan lebih kuat ketika kita menjadi
orang-orang yang berbudaya, khususnya budaya kita sendiri yang ada di Indonesia. Demikian kisah semua, ulasan singkat dari saya. Semoga di hari yang baik ini, ya kan, saya sampaikan juga tidak lupa kepada seluruh umat muslim yang ada di seluruh Indonesia, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua bisa mendapatkan waranugraha dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Erlando, akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.